Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini dalam video ini Ibu akan membimbing kalian dalam mengerjakan tugas proyek. Dalam hal ini proyek yang kedua, yaitu membandingkan volume benda berbentuk BRSL bangun ruang sisi lengkung, volume benda aslinya dengan volume hitung. Adapun alat-alat yang akan digunakan, dalam hal ini kalian gunakan kreativitas kamu, gunakan benda yang berbentuk BRSL yang ada di rumah kamu ya, tidak harus membeli yang baru. Yang pertama yang dibutuhkan adalah gelas ukur. Gelas ukur ini yang penting ada gelas yang bertuliskan ada takaran-takaran mililiternya ya. Jadi kamu boleh gunakan gelas ukur apa saja yang ada di rumah, tidak harus membeli baru. Kebenaran ibu hanya punya ini, jadi ibu menggunakan ini gelas ukurnya. Lalu yang kedua adalah air bersih. Air bersih ini adalah nanti untuk mengukur volume benda aslinya. Yang ketiga yang dibutuhkan adalah termoskopi. Ibu menggunakan termoskopi ini tentu saja untuk menggunakan dia sebagai tabung. Jadi kalian boleh gunakan benda apa saja yang di rumah kamu. Yang keempat, ibu punya benda berbentuk kerucut seperti ini. Kamu silahkan gunakan di rumah kalian, ada benda apa saja. Lalu selanjutnya yang kelima, untuk bola, ibu menggunakan dua buah mangkok yang ukuran sama persis ya. Ini sama persis dan berbentuk bulat. Kalau kita tangkapkan dia berbentuk bola ya. Ini ya. Jadi ini bisa digunakan kita mengukur volume asli sekaligus menghitungnya dan mengukur diameternya. Lalu apa lagi yang dibutuhkan? Tentu saja adalah penggaris, dua buah penggaris dan alat tulis. Alat tulis untuk mencatat ukuran benda yang akan kita ukur dari ukurannya. Oke. Baik. Kita masuk ke cara kerja. Sebelum ibu masuk ke cara kerja, kalian boleh memilih salah satu benda saja. Maksud ibu, kalian boleh membandingkan hanya satu benda saja. Misalnya ingin hanya tabung saja, berarti benda berbentuk tabung saja yang kalian ukur, yang kalian praktekkan. Atau benda yang berbentuk bola, artinya kalian hanya menghitung atau mengukur benda yang berbentuk bola saja. Jadi salah satu saja yang kalian pilih dari benda berbentuk BRSL ini. Kalau misalnya ingin membandingkan benda yang berbentuk kerucut, volume benda berbentuk kerucut ini, silakan satu saja. Jadi tidak harus ketiga-tiganya. Ibu hanya ibu membimbing ini agar kalian bisa memilih. Oke. Baik, kita masuk ke cara kerja. Pertama, ibu akan membantu kalian bagaimana mengukur tinggi tabung ini. Dan ini akan ibu buka. Ya, kita ukur dulu tabung ini, kita masuk ke cara mengukur ya. Tinggi tabung yang akan diukur hanya sampai sini saja. Begitu juga nanti air yang akan diisikan hanya sampai di sini. Jadi ini tidak diisi air sampai sini ya, tidak sampai penuh, tapi hanya sampai sini. Baik, kita ukur. Tinggi tabung. Kalian bisa lihat. Dan jangan lupa untuk selalu dicatat tinggi tabungnya ya, tinggi bendanya. Dalam hal ini kita lihat tingginya adalah 17 cm ya. 17 cm ini ya, ini 17 cm. Tinggi tabung 17 cm. Lalu diameternya kita ukur di bawah. Kenapa di bawah? Di bawah yang lebih ini ya. Diameter ukur seperti ini, ambil tengah persis ya. Yang tengah persis itu 6 cm. Ya. Kalian dapat lihat. Burem ya, 6 cm ya. Diameter tabung 6 cm. Nah, ini cara mengukur untuk tabung, hanya kita butuhkan diameter dan tinggi. Dari diameter kita ambil setengahnya, akan dapat jari-jari. Sekarang bagaimana mengukur untuk kerucut? Kerucut yang akan kita ukur itu hanya tingginya
tinggi kerucut, ya, tinggi kerucut dan diameter. Kita ukur diameter dulu. Diameternya di sini. Ya, kelihatan diameternya adalah 12 cm ya. Yang di dalam ya, yang di dalam kita lihat 12 cm. Tinggi kerucut. Oke. Bukan tinggi, diameter kerucut, maaf. Diameter kerucut 12 cm. Lalu tingginya kita ukur juga. Untuk memudahkan, kan tadi Ibu sudah membuat 2 penggaris ya. Nah, alasi penggaris seperti ini, lalu letakkan penggaris di sini. Jadi lebih mudah mengukur tinggi ya. Seperti ini. Di sini kalau rata kita diambil, kelihatan di sini adalah 6 cm. Tinggi kerucutnya 6 cm ya. 6 cm. Nah, untuk ukuran kerucut kita sudah dapatkan, lalu kita akan mengukur diameter bola. Kalau bola hanya diameternya saja yang kita ukur, untuk tinggi bola tidak ada. Bola itu semuanya diameter ya. Tingginya itu sama dengan diameter. Oke. Bola, mari kita ukur diameter bola. Ya. Sini kelihatan ini 12 cm ya. Di sini 12 cm. Jadi bola itu diameternya 12. Untuk jari-jari tinggal dibagi 2 saja. Nah, demikian cara mengukur dari benda-benda tersebut. Selanjutnya, langkah kerjanya. Baik, sekarang masuk ke cara kerja. Cara kerja pertama, kita akan mengukur volume benda asli berbentuk tabung. Dalam hal ini termoskopi. Baik, berapa mililiter dari termoskopi ini? Ingat, airnya hanya sampai garis sini saja ya, karena kita tadi mengukur tinggi hanya sampai sini. Jadi tidak usah penuh sampai meluber. Oke, ini sudah segitu sampai sini. Masukkan ke gelas takar. Upayakan tidak ada yang tumpah. Gelas takar diratakan ya. Sini terlihat 400 mili ya. Di sini kalau rata, di sini 400 mili. Jadi ini dicatat. Jangan lupa selalu dicatat. Jadi cara mencatatnya, volume benda asli berbentuk tabung atau dalam hal ini volume termoskopinya adalah 400 ml. Oke, selesai untuk volume asli tabung. Selanjutnya, volume yang kedua, yaitu volume yang berbentuk kerucut. Volume berbentuk kerucut ini, ini akan Ibu isi ya. Ibu isi air, lalu Ibu akan kembalikan lagi ke sini. Ini Ibu buang dulu. Kosongkan dulu, jangan lupa. Kita isi air. Ya, dalam hal ini penuh. Tadi tumpah ya. Nah, baik, benda yang berbentuk kerucut itu, kalau setelah Ibu masukkan ke gelas takar, ini berisi 300 ml. Jadi jangan lupa untuk selalu dicatat 300 ml volume benda asli berbentuk kerucut. Selanjutnya kita akan mengukur volume benda mangkok ini yang berbentuk bola ya. Karena kita akan menghitung volume bola, otomatis 2 mangkok ini ya. Ibu cukup 1 mangkok saja, lalu kita kalikan 2. Karena ini harus penuh ya. Jadi ini penuh. Ukurnya penuh ya. Oke. Ini penuh, lalu kita ukur di gelas ukur.
Nah, tadi ada yang tumpah ya. Jadi ada yang tumpah, dia 700 mili. Tumpah sedikit, jadi tidak persis di 700 mili, akan tetapi 700 mili ini. Nah, satu mangkok 700 mili, artinya setengah bola, ya kan? Kalau untuk satu bola utuh, maka kita kalikan 2. 700 dikali 2 itu adalah 1400, atau dalam hal ini 1 liter 400 mili. Jadi Ibu buat 700 kali 2 mililiter. Baik, kita sudah mendapatkan volume benda aslinya. Selanjutnya, kita akan menghitung ke volume hitungnya. Baik, selanjutnya tadi kita telah mendapatkan volume asli dengan menakar benda tersebut dengan air ya, dengan menggunakan gelas ukur. Sekarang kita akan membandingkan volume asli dengan volume hitung. Volume hitung berarti kita hitung. Saat mengukur benda tadi, tinggi bendanya atau termoskopi dalam hal ini yang berbentuk tabung, kita tadi mendapatkan tingginya 17 cm, diameternya 6 cm. Sehingga jari-jari didapatkan setengah dari 6, yaitu 3 cm. Volume aslinya air di dalam termoskopi tadi adalah 400 mili. Lalu kita hitung. Volume hitungnya adalah menggunakan rumus tabung, yaitu PR kuadrat T. Ini volume asli berbanding volume hitung, karena kita membandingkan ya. Volume aslinya tadi 400, volume hitungnya kita masukkan ukuran tadi ke sini, P-nya 3,14. R-nya tadi 3 kuadrat dikali dengan 17. 17 adalah tinggi dari tabung. Sehingga kita dapatkan hitungannya adalah 478,8. Ini adalah volume hitung dan volume aslinya 400. Sehingga perbandingannya kita dapatkan 400 berbanding 479. Ada selisih antara volume asli dan volume hitung itu adalah 79 mili. 79 mili ini adalah kelebihan dari volume hitung. Mengapa lebih? Bisa saja terjadi kesalahan pada saat kita mengukur tinggi dan diameter dari termoskopi tadi ya. Selanjutnya kita akan menghitung dari volume yang benda berbentuk kerucut. Tadi kita mengukur benda berbentuk kerucut itu adalah P60 ya, dalam hal ini penyaring kopi. Didapatkan tingginya tadi adalah 6 cm, diameternya adalah 12, diameter alas kerucut dalam hal ini P60 tadi 12 cm, sehingga jari-jarinya kita dapatkan setengah dari 12 itu adalah 6 cm. Perbandingannya adalah perbandingan volume asli dengan volume hitung. Volume asli tadi saat kita menakar dengan air didapatkan 300 mili. Nah, volume hitungnya akan kita hitung dengan menggunakan rumus volume kerucut, yaitu 1/3 PR kuadrat T. Kita bandingkan volume asli berbanding volume hitung sama dengan kita masukkan angka-angka tadi yang kita dapatkan dari hasil pengukuran. 300 mili berbanding dengan 1/3 Pi, R-nya masukkan dengan 6 kuadrat di sini ya. Dikali dengan T. Nah, jari-jarinya ini sama dengan tinggi. Jadi 6-nya ada 36, 6, 6 ya. Nah, ini adalah jari-jari dan ini adalah tinggi. Dari hitungannya kita dapatkan volume dari benda berbentuk kerucut tadi adalah 226,08. Kita bulatkan menjadi 226 saja. Sehingga kita dapatkan perbandingannya, perbandingan volume asli dengan volume hitung adalah 300 berbanding 226. Selisihnya kita mendapatkan selisih dari volume hitung dengan volume aslinya adalah 4 mili. 4 mili ini terletak pada volume asli. Jadi ada selisih sebesar 4 mili untuk volume buram ya. Ada selisih sebesar 4 mili untuk penghitungan antara volume asli dengan volume hitungnya. Selanjutnya kita akan menghitung volume mangkok, 2 buah mangkok tadi bulat yang dalam hal ini kita anggap sebagai bola ya. Jadi ada 2 mangkok, tadi kita takar volume aslinya dengan menakarnya dengan air. 1 mangkok itu berisi 700 mili. Nah, karena ada 2 mangkok, karena kita menghitung bola dengan rumus volume bola,
maka kita kalikan 2 saja, jadi dia 2 mangkok itu 1400 mili ya. Ini kita anggap adalah volume bola asli, dalam hal ini volume 2 mangkok tadi ya. Lalu kita hitung volume dari mangkok tersebut atau volume bolanya dengan menggunakan rumus volume bola. Rumus volume bola atau volume hitungnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, tadi kita mendapatkan ukuran diameter dari mangkok adalah 15 cm. Maka jari-jarinya adalah 15/2. Dalam hal ini ibu tidak menjadikannya 7,5 tapi tetap 15/2 ya, agar memudahkan dalam menghitung. Nah, kita bandingkan volume asli dengan volume hitungnya. Volume asli tadi 1400 mili, volume hitungnya gunakan rumus volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Masukkan ukuran jari-jari yang tadi kita dapatkan. Masukkan ukuran jari-jari yang tadi kita dapatkan, sehingga saat kita masukkan jari-jarinya sebesar 15/2 pangkat 3 dikali dengan 3,14 dikali dengan 4/3 didapatkan 1766,25. Kita bulatkan 1766. Sehingga perbandingan volume asli dengan volume hitung didapatkan 1400 berbanding 1766. Ada selisih yang banyak di sini. Mungkin kesalahannya bisa saja terjadi pada kesalahan pengukuran atau bisa saja terjadi pada saat penakaran air ya. Jadi ada selisih sekitar 366 mili ya. Baik, ini adalah cara membandingkan volume benda asli dengan volume hitung. Silakan kalian kerjakan proyek ini di rumah, gunakan alat dan bahan yang menyerupai bentuk-bentuk BRSL, benda-benda BRSL, dan videokan lalu presentasikan seperti ini, lalu upload video kalian di akun media sosial kalian. Baik anak-anak, tadi adalah video bimbingan kalian dalam mengerjakan proyek matematika, yaitu dalam membandingkan volume benda-benda asli yang berbentuk BRSL dengan volume hitungnya. Silakan kalian pelajari, kalian ikuti, dan kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Lalu videokan dan presentasikan juga seperti yang telah ibu contohkan, dan pilih hanya salah satu benda saja. Boleh hanya tabung saja yang berbentuk tabung, boleh hanya berbentuk kerucut, dan boleh benda yang berbentuk bola. Bola tadi ambil yang simpel saja, 2 buah mangkok yang bentuknya bulat, dan kalian hitung diameternya. Demikian, semoga dapat membantu. Selamat bekerja dan selamat belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan disiplin dengan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.